Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah tragedi pengeksekusian serta ruda paksa terhadap seorang ibu dan putrinya yang tinggal di negara Jepang. Sang ibu dan putrinya ditemukan oleh sang suami dalam keadaan tak bernyawa di dalam rumah mereka sendiri. Pengungkapan kasus ini telah melewati persidangan yang cukup panjang. Pada salah satu persidangan, pengacara pelaku menyatakan suatu pernyataan dari pelaku yang membuat masyarakat menjadi gempar, di mana dia mengatakan kalau alasannya meruda paksa sang wanita yang telah meninggal itu adalah karena dia bertujuan untuk menghidupkannya kembali dengan menggunakan cairan pria miliknya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada tahun 1999 di kota Hikari, prefektur Yamaguchi, Jepang, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan seorang putri. Sang suami bernama Hiroshi Motomura, berusia 23 tahun, dan sang istri bernama Yayoi Motomura, juga berusia 23 tahun. Keduanya memiliki seorang putri cantik yang baru berusia 11 bulan. Mereka memberikannya nama yaitu Yuka Motomura. Yuka dalam bahasa Jepang artinya hangat. Pasangan ini menamai putri mereka Yuka dengan harapan Yuka akan menjadi seseorang yang membawa kehangatan kepada orang-orang layaknya sinar matahari. Dan sesuai dengan makna namanya, Yuka menjadi sumber kehangatan dan kebahagiaan bagi Yayoi dan juga Hiroshi. Meski hidup mereka dipenuhi kebahagiaan, perjalanan awal cinta mereka tidaklah mudah. Hiroshi dan Yayoi bertemu saat mereka akan lulus sekolah menengah akhir di kota Fukuoka. Keduanya jatuh cinta dan menjalin hubungan asmara. Tetapi sayangnya, saat hubungan mereka baru dimulai, sebuah rintangan tiba-tiba muncul. Hiroshi harus merantau ke kota Hiroshima untuk melanjutkan pendidikan di Hiroshima University. Sedangkan Yayoi tetap tinggal di kota Fukuoka untuk bekerja. Mereka pun akhirnya menjalani hubungan jarak jauh. Tetapi untungnya, hubungan jarak jauh ini tidak membuat perasaan cinta mereka berkurang. Pertemuan mereka yang terbilang terbatas justru menjadi lebih intim ketika mereka bertemu kembali. Awalnya tidak ada masalah yang muncul, mereka tidak pernah bertengkar. Keduanya juga sudah saling mengenal keluarga masing-masing. Keluarga Hiroshi menyukai Yayoi dan keluarga Yayoi juga menyukai Hiroshi. Tetapi barulah ketika Hiroshi memasuki tahun-tahun akhir kuliahnya, Yayoi menemukan bahwa ia tengah mengandung anak Hiroshi. Berita ini memberikan kejutan besar pada kedua sejoli itu, khususnya bagi Hiroshi. Hiroshi langsung merasakan ikatan emosional yang kuat dengan janin yang ada di dalam kandungan Yayoi. Hal ini dikarenakan sebelumnya saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada dokter mengatakan kepada Hiroshi bahwa ia akan kesulitan memiliki anak. Perkataan dokter tersebut telah menghantui Hiroshi selama hidupnya. Ia merasa takut tak akan dapat membangun keluarga karena hal itu. Karena itulah begitu mendengar kabar kehamilan Yayoi, Hiroshi pun merasa menemukan pencerahan. Dia merasa bahwa janin itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus dia jaga dan dia lindungi. Setelah berunding dengan Yayoi dan menyampaikan hal ini, Hiroshi dan Yayoi sama-sama memutuskan untuk mempertahankan janin tersebut. Tetapi sayangnya, keinginan mereka itu ditentang oleh masing-masing keluarga. Keluarga mereka menganggap bahwa keduanya masih terlalu muda untuk memiliki seorang anak, terlebih untuk Hiroshi yang masih berkuliah pada saat itu. Keluarga mereka khawatir bagaimana Hiroshi mampu menafkahi anak dan istrinya jika dirinya saja belum lulus kuliah. Penentangan dari kedua keluarga ini tak membuat Hiroshi menjadi menyerah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan kedua keluarga bahwa dia mampu mengurus Yayoi dan juga calon anak mereka. Kepada keluarga Yayoi, dia berjanji bahwa dia akan segera lulus dan memastikan kalau Yayoi bisa hidup dengan nyaman. Kepada keluarganya, dia menjelaskan betapa berharganya Yayoi dan calon anak mereka bagi dirinya. Usaha Hiroshi pun akhirnya membuahkan hasil. Kedua keluarga pun luluh dan merestui pernikahan mereka. Singkat cerita, pada tahun 1997, akhirnya Hiroshi dan Yayoi resmi melakukan suatu pernikahan. Setelah menikah, mereka hidup terpisah untuk sementara. Hiroshi kembali ke kota Hiroshima untuk menyelesaikan studinya, sedangkan Yayoi tetap tinggal dengan orang tuanya.
Lalu pada bulan Mei 1998, Yayoi melahirkan seorang putri cantik yaitu Yuki. Kehadiran Yuki membuat semua orang bahagia, apalagi tak lama setelah Yuki lahir, Hiroshi pun lulus dari kampusnya dan langsung mendapatkan pekerjaan di Nippon Steel Corporation. Setelah usia Yuki memasuki 2 bulan, Hiroshi membawa Yayoi dan Yuki ke kota Hikari. Mereka tinggal di sebuah komplek perumahan yang disediakan perusahaan untuk para pekerja. Di dalam komplek tersebut juga ada beberapa keluarga lainnya, di mana salah satunya adalah keluarga Takayuki Fukuda. Takayuki ini merupakan seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang baru lulus SMA. Ayahnya bekerja di tempat yang sama dengan Hiroshi, yaitu Nippon Steel Corporation. Sang ayah mengenal keluarga Hiroshi dan ia sering membicarakan tentang keluarga Hiroshi kepada Takayuki. Berbeda dengan keluarga Hiroshi yang hidup dengan harmonis, Takayuki hidup dalam keluarga yang sangat berantakan. Sejak kecil, keluarganya sering kesulitan finansial. Sang ayah memang memiliki penghasilan tetap, namun penghasilannya ini sering dihabiskannya untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Jika uangnya sudah habis, kepala rumah tangga ini akan meminta uang kepada istrinya. Jika tidak diberikan, maka dia akan memukulinya. Takayuki yang masih kecil sering mencoba untuk melindungi sang ibu, tetapi tetap saja Takayuki akan berakhir menjadi samsak sang ayah. Perlakuan kasar sang ayah tak terbatas pada ibunya saja. Sang ayah juga sering menyakiti Takayuki. Dia sering diserang tanpa suatu alasan. Pernah suatu ketika, sang ayah dengan teganya melempar Takayuki ke dalam laut saat mereka sedang menaiki perahu. Tak hanya itu, ayahnya juga pernah membalikkan tubuh Takayuki dan memasukkan kepalanya ke dalam bak mandi. Dia menahan Takayuki dalam posisi tersebut dengan cukup lama, sampai akhirnya Takayuki pun hampir meninggal dunia karena tak bisa bernafas. Takayuki tumbuh besar dalam keadaan yang sulit. Meski begitu, dia sebenarnya memiliki kepribadian yang lembut dan penurut. Dia selalu bersikap sopan kepada orang dewasa. Dalam hidup Takayuki, ibunya adalah orang yang paling penting dan berharga baginya. Dia sangat bergantung dan menyayangi ibunya tersebut. Dengan menjadi anak yang penurut, dia berharap dia bisa menjaga dan melindungi sang ibu. Tetapi sayangnya, sebuah kejadian tragis telah mengubah hidup Takayuki. Sebelum Takayuki lahir, sang ibu menikah dengan sang ayah karena perjodohan. Di sepanjang pernikahan itu, sang ibu tak pernah merasa bahagia dan selalu tersiksa. Keadaan itu membuat sang ibu mengalami suatu depresi. Depresi itu kemudian menuntun sang ibu untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat ekstrim. Pada suatu hari, saat Takayuki masih menginjak kelas 1 SMP, dia pulang ke rumah dengan perasaan riang dan tak sabar untuk segera bertemu dengan ibunya. Saat sampai di rumah, ayahnya langsung menyuruh Takayuki untuk membersihkan garasi mereka. Takayuki pun menuruti perintah sang ayah dan langsung pergi menuju garasi. Ketika pintu garasi dibuka, tiba-tiba Takayuki malah menemukan sebuah pemandangan yang sangat mencekam. Di dalam garasi itu, Takayuki melihat sang ibu sudah dalam posisi diri. Pemandangan itu seketika membuat Takayuki tercekat. Dia mematung di tempat, tak dapat bergerak dan tak dapat bersuara. Dia hanya berdiri sambil memandang ibunya yang sudah tak bernafas dan telah menutup mata. Ketika masih dalam keadaan syok, tiba-tiba Takayuki mendengar suara langkah dari sang ayah. Ayahnya berdiri di samping Takayuki, namun dia sama sekali tidak terlihat kaget. Dia malah menatap tubuh istrinya tanpa ekspresi apapun. Setelah beberapa saat menatap tubuh istrinya, ayah Takayuki mulai bicara. Namun bukannya menenangkan putranya, sang ayah malah menyalahkan Takayuki. Dia mengatakan bahwa ibunya berakhir seperti itu karena disebabkan oleh Takayuki yang tidak belajar dengan giat. Sesudah mengatakan kalimat tersebut, tanpa beban dan emosi sedikit pun, ayah Takayuki juga menyuruh Takayuki untuk membersihkan tubuh ibunya, lalu merapikan garasi tersebut. Kejadian itu mengubah hidup Takayuki. Dia mulai memendam kebencian yang mendalam dan rasa jijik kepada ayahnya. Kepribadiannya pun juga ikut berubah. Dia menjadi pemarah, tak lagi sopan kepada orang tua dan mulai bergaul dengan anak-anak yang bermasalah. Perubahan drastis dalam hidupnya itu juga membuat Takayuki mulai memiliki obsesi seksual yang sangat aneh. Dia juga sering membayangkan melakukan hal yang tidak pantas terhadap wanita-wanita tersebut. Selama masih sekolah, hasrat ini hanya berada pada tahap keinginan dan tak pernah direalisasikan. Hidup Takayuki berubah total.
Ia merasa hidupnya sudah berantakan dan ia ingin pergi meninggalkan sang ayah. Namun sebagai seorang remaja, tak ada yang bisa dia lakukan. Dia bertahan hidup dengan sang ayah dan berpikir untuk pergi setelah lulus sekolah nanti. Tak lama setelah ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita asal Filipina. Dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai seorang putra. Kehadiran adik tirinya itu membuat Takayuki merasa semakin tersiksa. Dia merasa seolah-olah menjadi orang asing di dalam keluarganya sendiri. Keinginannya untuk meninggalkan rumah pun menjadi semakin kuat. Tetapi sayangnya, setelah lulus SMA, dia langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan pipa di daerah tempat dia tinggal. Sebenarnya hal ini bukanlah suatu kemauan dari Takayuki. Takayuki tak akan bisa meninggalkan rumahnya. Dia dipaksa untuk bekerja oleh sang ayah. Paksaan itu akhirnya membuat Takayuki tak serius menjalankan pekerjaannya. Seringkali Takayuki berangkat dari rumah dengan menggunakan seragamnya. Namun bukannya pergi ke tempat bekerja, dia malah pergi bermain game bersama teman-temannya. Singkat cerita, pada tanggal 18 April 1999, Takayuki berangkat dari rumah dengan menggunakan seragam kerjanya. Seperti biasa, dia tidak pergi ke tempat kerja, namun dia pergi bermain game bersama teman-temannya. Saat sudah jam makan siang, dia pulang untuk makan, kemudian dia pergi kembali. Namun kali ini, saat dia sedang berjalan di sekitaran komplek, sebuah ide terlintas di kepalanya. Saat itu masih siang hari, komplek itu berisi keluarga dengan suami yang bekerja di perusahaan yang sama. Para suami sedang bekerja, yang artinya para istri hanya sendirian di rumah mereka. Hasrat terpendam dalam diri Takayuki mulai muncul dan memaksa Takayuki untuk melakukan hal yang selalu dia inginkan. Saat itu Takayuki teringat ayahnya sering membicarakan keluarga Hiroshi. Ayahnya pernah berkata bahwa istri Hiroshi sangatlah cantik. Dia merupakan tipe ideal sang ayah dan sang ayah pun ingin mencoba untuk menidurinya. Ingatan akan perkataan sang ayah itu membuat Takayuki menjadikan Yayoi sebagai targetnya. Dia ingin melakukan suatu hal yang sangat diinginkan oleh ayahnya, tetapi ayahnya tak bisa melakukan hal itu. Dan akhirnya, Takayuki pun menjalankan rencananya. Saat itu, karena masih memakai seragam kerja, Takayuki terpikir untuk berpura-pura menjadi tukang pipa. Sebelum melakukan aksi sebenarnya, dia mencoba untuk melakukan aksi uji coba terlebih dahulu. Dia mengetuk sebuah pintu rumah. Saat pintu terbuka dan pemilik rumah keluar, Takayuki mengatakan bahwa dia adalah petugas yang diutus untuk memeriksa keadaan pipa di rumah tersebut. Siasat itu berhasil, ia pun sukses memasuki beberapa rumah tanpa dicurigai sama sekali. Akhirnya, keberhasilannya itu membuat Takayuki semakin percaya diri. Dia pun langsung berlanjut ke rumah target utamanya, yaitu rumah Yayoi Motomura. Sesampainya di depan rumah Yayoi, dia pun mengetuk pintu. Setelah Yayoi membuka pintu, Takayuki menyampaikan bahwa dia diperintahkan untuk memeriksa keadaan pipa di kompleks setiap rumahan ini. Yayoi yang sama sekali tidak curiga, langsung membiarkan Takayuki masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah tersebut, hanya ada Yayoi dan putrinya Yuka yang sedang tertidur. Yayoi sibuk merapikan ruang tamu dan membiarkan Takayuki bekerja di dapurnya. Ketika Yayoi sedang lengah, tiba-tiba Takayuki langsung menarik Yayoi dan mendorongnya hingga terjatuh di atas lantai. Begitu Yayoi sudah terjatuh di atas lantai, Takayuki langsung berusaha untuk merudah paksa Yayoi. Namun Yayoi tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk melawan dan mendorong tubuh Takayuki menjauh dari tubuhnya. Tetapi sayangnya, tubuhnya yang kecil membuat tenaganya sama sekali tidak sebanding dengan Takayuki. Yayoi tak kuasa melawan Takayuki, namun ia tidak menyerah. Dia mencoba melawan dengan cara lain, yaitu dengan berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Teriakan Yayoi tersebut membuat Takayuki seketika panik. Dia takut para tetangga akan mendengar teriakan Yayoi. Dalam keadaan panik itulah, Takayuki langsung mencekik leher Yayoi dengan harapan Yayoi akan pingsan dan diam. Yayoi masih mencoba melawan dan melepaskan cengkeraman Takayuki dari lehernya. Namun tenaganya sudah habis terpakai. Dia pun perlahan-lahan mulai merasa lemas dan pusing karena tak bisa bernafas. Sampai akhirnya Yayoi pun kehilangan kesadarannya. Setelah Yayoi tak lagi bergerak, Takayuki mengambil lakban yang sudah disiapkan sebelumnya dan langsung melakban mulut, hidung, dan tangan Yayoi. Saat Yayoi sudah dalam kondisi terikat, dia langsung merudah paksa Yayoi dengan cara yang sangat keji.
Lalu sekitar pukul 3 sore, Yuki bangun dari tidurnya. Saat sudah membuka mata, Yuki langsung mencari keberadaan ibunya. Karena tak bisa menemukan ibunya, Yuki pun mulai menangis kencang. Di samping itu, Takayuki yang mendengar suara tangisan ini langsung menghampiri Yuki. Suara tangisan Yuki kembali membuat Takayuki menjadi panik. Dia takut orang-orang akan mendengarkan tangisan tersebut. Lalu dia langsung menggendong Yuki dan membawa Yuki kepada ibunya yang ternyata telah meninggal dunia. Takayuki meletakkan Yuki di sebelah Yayoi yang saat itu sudah tidak lagi bernyawa. Yuki sempat berhenti menangis setelah melihat ibunya. Ia mendekati sang ibu dan memukul-mukul pipi ibunya dengan harapan ibunya akan bangun dari tidurnya. Namun pukulannya tidak berhasil membuat sang ibu bangun. Sang ibu tetap berbaring sambil menutup mata di atas lantai. Karena tidak mendapatkan respon dari ibunya, Yuki pun kembali memulai tangisannya. Dan kali ini tangisannya lebih kencang dari sebelumnya. Tangisan tersebut kembali membuat Takayuki menjadi panik. Dia yang sudah geram dengan hal itu langsung menggendong Yuki. Lalu dia melemparkannya ke lantai secara berulang kali. Aksi itu membuat Yuki diam. Namun Takayuki bisa melihat bahwa Yuki masih bernafas saat itu. Takayuki langsung meraih leher Yuki dan mencekiknya dengan sekuat tenaganya. Dan pada akhirnya Yuki pun terjatuh sambil menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat keduanya tak lagi bergerak, membuat Takayuki menjadi bingung. Ia pun mencari jalan supaya bisa terlepas dari masalah ini. Saat sedang berkeliling rumah, dia melihat sebuah lemari tatami. Lemari itu memberikannya sebuah ide. Dia langsung mengambil tubuh Yuki, kemudian meletakkannya di dalam tempat penyimpanan bagian atas lemari. Sesudah itu, Takayuki membersihkan seluruh rumah dengan saksama. Ia menghapus jejak dirinya dari berbagai sudut rumah. Saat sudah selesai membersihkan, ia mengambil dompet Yayoi. Dia juga membawa perlengkapan pembersih dan botol semprot yang telah digunakannya di tempat kejadian. Semua barang-barang itu berpotensi menyimpan sidik jarinya. Setelah merasa semuanya selesai, Takayuki meninggalkan rumah Yayoi tanpa merasa bersalah sedikit pun. Kemudian waktu pun berlalu, tibalah di malam hari sekitar pukul 10 malam. Hiroshi pulang ke rumahnya. Ketika sampai di depan pintu, dia merasa suatu hal yang janggal karena pintu tidak terkunci. Begitu masuk ke dalam rumah, perasaan aneh menyergap Hiroshi. Yayoi tak muncul untuk menyambutnya. Padahal biasanya, semalam apapun dia pulang, Yayoi akan selalu menyambut dirinya di depan pintu. Begitu masuk ke dalam rumah dan sampai ke area dapur, Hiroshi justru disambut dengan sebuah pemandangan yang sangat menyayat hati. Di sana dia melihat Yayoi terkulai di atas lantai dalam keadaan seluruh tubuh terikat. Setelah beberapa menit menangisi Yayoi, Hiroshi teringat dengan putrinya. Dia pun langsung menghapus air matanya dan kemudian perlahan dia merebahkan tubuh Yayoi di atas lantai. Dengan berat hati dia meninggalkan Yayoi dan mencari Yuka ke sekeliling rumah. Dalam keadaan panik karena tak bisa menemukan Yuka, Hiroshi menelpon pihak kepolisian. Dia melaporkan bahwa istrinya telah dieksekusi dan putrinya telah menghilang. Tak lama setelah itu, polisi sampai ke kediaman Hiroshi. Begitu sampai, polisi langsung memeriksa keadaan sekitar dan mengamankan jasad Yayoi untuk diotopsi di rumah sakit. Polisi juga menyampaikan belasungkawa kepada Hiroshi dan mencoba menenangkan Hiroshi. Sambil melakukan semua itu, beberapa polisi lainnya ditugaskan untuk mencari Yuki. Mereka berpencar dan mencari Yuki di sekitaran area komplek. Tetapi sayangnya, mereka tak berhasil menemukan keberadaan Yuki. Semalaman penuh polisi berkeliling ke area komplek untuk mencari Yuki, tetapi mereka belum menemukannya. Dan barulah di pagi hari, polisi akhirnya menemukan keberadaan Yuki. Jasad Yuki ditemukan di dalam sebuah lemari di rumah tersebut. Yuki dibalut dalam plastik hitam dan diletakkan di bagian atas lemari. Penemuan itu membuat Hiroshi kembali histeris. Dia langsung meraih tubuh Yuki dan memeluknya dengan erat. Tangan Hiroshi bergetar, namun dia tak mau melepaskan Yuki. Dia memeluk putrinya dan mengecup keningnya untuk yang terakhir kalinya. Polisi membiarkan Hiroshi sampai pria itu merasa tenang. Saat Hiroshi sudah mampu mengontrol emosinya, barulah polisi mengamankan jasad Yuki dan mengirimkannya ke rumah sakit untuk diotopsi. Selama melakukan investigasi, polisi menemukan bahwa dompet Yayoi telah menghilang. Namun, tak ada barang berharga lainnya yang menghilang juga. Selain itu, tidak ada tanda-tanda pembobolan ataupun perampokan. Hal ini menandakan kalau pelaku tidak masuk dengan cara paksa ke dalam rumah.
Polisi pun berpikir bahwa kejahatan ini mungkin dilakukan oleh orang yang dikenal oleh Yayoi ataupun Hiroshi yang mungkin memiliki dendam kepada mereka. Namun, spekulasi ini sulit untuk dibuktikan karena keluarga Hiroshi baru saja pindah ke daerah tersebut. Mereka belum banyak mengenal orang-orang di sana dan tidak pernah terlibat dalam suatu masalah sebelumnya. Saat penyelidikan seakan menemui jalan buntu, seseorang muncul dan memberikan kesaksian yang menjadi kunci dalam penyelesaian kasus tersebut. Seorang nenek mengatakan bahwa ia melihat seorang lelaki muda menggunakan seragam hijau kuning berkeliling dari rumah ke rumah pada hari kejadian. Kesaksian ini membuat polisi bisa mengerucutkan kemungkinan terhadap pelaku. Seragam hijau dan kuning merupakan seragam salah satu perusahaan pipa di daerah tersebut. Polisi pun segera pergi ke perusahaan itu dan meminta kerjasama dengan pihak perusahaan. Mereka meminta data pekerja yang tidak hadir pada hari kejahatan tersebut. Setelah mendapatkan data nama serta foto pegawai, polisi kembali ke komplek Hiroshi dan mewawancarai warga lainnya di sana. Polisi menunjukkan foto pegawai-pegawai itu dan menanyakan manakah pegawai yang mendatanginya pada hari kejadian. Dari hasil wawancara tersebut, polisi berhasil menemukan pelaku, yaitu Takayuki Fukuda. Singkat cerita, pada tanggal 18 April 1999, Takayuki ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Proses peradilan pun dimulai. Selama proses ini berlangsung, media menyebarkan berita tentang kasus ini. Berita ini membuat masyarakat marah besar. Mereka tak habis pikir bagaimana bisa seorang remaja berusia 18 tahun dengan tega mengeksekusi seorang ibu dan putrinya yang baru berusia 11 bulan. Jaksa penuntut serta masyarakat menuntut supaya Takayuki diberikan hukuman yang terberat, yaitu hukuman eksekusi. Lalu pada tanggal 22 Maret tahun 2000, pihak pengadilan distrik Yamaguchi menjatuhi Takayuki hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Hakim tidak menjatuhi hukuman pengeksekusian karena melihat Takayuki sudah menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada keluarga Hiroshi. Keputusan ini membuat keluarga Hiroshi sangat merasa kecewa. Permintaan maaf dari Takayuki tidak terasa tulus dan Takayuki juga memiliki kesempatan untuk dibebaskan setelah beberapa tahun di penjara. Mereka merasa hukuman ini sama sekali tidak sepadan dengan kejahatan yang sudah dia lakukan. Tak hanya keluarga korban, pihak jaksa penuntut juga kecewa dengan keputusan ini. Kedua pihak pun berjuang dan mencoba untuk mengajukan banding. Pada tanggal 26 April tahun 2001, persidangan banding pun dilaksanakan. Dalam persidangan ini, pihak jaksa memberikan bukti tambahan, yaitu surat yang ditulis Takayuki kepada temannya. Dalam surat itu, Takayuki menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak menyesali perbuatannya tersebut. Dia mengatakan bahwa saat dirinya keluar dari penjara nanti, dia akan melakukan hal yang sama lagi. Isi surat ini menyebar dari berbagai media dan membuat masyarakat menjadi semakin geram. Tuntutan untuk memberi hukuman eksekusi kepada Takayuki menjadi semakin besar. Pada tanggal 7 September tahun 2001, Pengadilan Tinggi Hiroshima mengabulkan permintaan jaksa penuntut dan memberikannya hukuman eksekusi kepada Takayuki. Tetapi sayangnya, keputusan itu hanya bersifat sementara. Tak lama setelah itu, Takayuki kembali dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pertarungan besar pun terjadi. Pihak jaksa penuntut tak menyerah dan kembali mengajukan banding. Lalu di samping itu, pihak kuasa hukum Takayuki tak tinggal diam. Mereka mencoba menggagalkan usaha banding tersebut. Pada tanggal 24 Mei tahun 2007, persidangan banding kembali dilakukan. Dalam persidangan itu, pihak jaksa penuntut meminta supaya Takayuki dijatuhi hukuman pengeksekusian. Namun, pihak pengacara Takayuki justru mengatakan bahwa Takayuki tidaklah bersalah dan tidak seharusnya dihukum. Mereka membuat beberapa klaim yang tidak masuk akal, yaitu yang pertama, Takayuki tidak bermaksud mengeksekusi Yayoi. Dia juga tidak meruda paksa Yayoi, tetapi justru mencoba menyelamatkan Yayoi. Takayuki terlalu banyak membaca manga atau komik Jepang, karena cerita yang ada di manga itu, dia berpikir bahwa jika dia memberikan cairan pria kepada Yayoi, maka Yayoi akan kembali hidup. Argumen kedua adalah Takayuki tidak bermaksud mengeksekusi Yuki namun berusaha menyelamatkan Yuki. Takayuki mengatakan kalau dia mempercayai kalau Doraemon benar-benar ada di dunia nyata dan jika ia memasukkan Yuki ke dalam lemari, maka nantinya Doraemon akan datang dan membantunya menghidupkan kembali nyawa Yuki. Argumen tersebut membuat kasus ini banyak dikenal sebagai kasus Doraemon.
Argumen kuasa hukum Takayuki itu ditolak mentah-mentah oleh hakim. Dan akhirnya pada tanggal 22 April tahun 2008, Pengadilan Tinggi Hiroshima dengan resmi menjatuhi Takayuki hukuman eksekusi. Sampai konten ini dibuat, Takayuki masih hidup. Dia telah mengganti namanya dari Takayuki Fukuda menjadi Takayuki Otsuki. Di tahun 2020 lalu, Takayuki masih mencoba untuk melakukan banding demi mengganti hukuman pengeksekusiannya. Namun, usaha Takayuki ini tetap tidak mendapatkan hasil. Permintaannya ditolak dan ia hanya bisa menunggu hukumannya dijalankan. Hiroshi Motomura telah kehilangan keluarganya, putri yang merupakan sumber kebahagiaan dan istri yang sudah seperti belahan jiwanya. Masa-masa yang ia lalui bersama Yuki dan Yayoi adalah masa-masa yang paling indah yang akan selalu dia ingat dan ia kenang. Hiroshi juga telah melalui perjalanan panjang untuk meraih keadilan bagi keluarganya yang telah tiada. Kini Hiroshi hanya bisa mendoakan putri dan istrinya. Semoga Yuki dan Yayoi beristirahat dalam damai, serta semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah ini.